Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 dan penonton live streaming Facebook Radio Al-Hikam. Alhamdulillah, ini Radio Al-Hikam Kerawang kedatangan Ustadz Muhammad Basir yang insya Allah akan mengisi pengajian kitab tafsir Jalalain, yaitu tafsir dari Al-Quranul Karim. Ya, program ini terlaksana atas kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM yang beralamat di Gang Bumitaka 3 Poros Kapo, Sangatta Utara. Baik pendengar Radio Al-Hikam 91.9, mari kita sama-sama mendengarkan pengajian online dan on air yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Basir LCMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Basir, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulullah wa masyayikhina wa asatidatina wa kullu man asana ilaina. Wa nakhusu Syekh Jalaluddin As-Sayuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustami'in wal muhibbin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran Radio Al-Hikam, kajian tafsir Jalalain. Semoga pada malam hari ini apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang mungkin saya bilang spesial karena kita masuk dalam tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, yang dimana kita niatkan kembali, kita azamkan bahwasanya apa yang sudah dari tahun yang lalu, dari kekurangan-kekurangan, mungkin kesalahan-kesalahan, di tahun ini harapan kita semoga segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita menjadi lebih bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari ayat yang telah kita kaji di pekan kemarin, yaitu masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik atau orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, yaitu 15 dan 16 surah Al-Baqarah, di sana dijelaskan bahwasanya keadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang dimana ucapannya berbeda dengan apa yang ada dalam isi hatinya, karena ada kepentingan duniawi. Lisannya berbicara iman pada Allah, iman pada hari akhir, akan tetapi hatinya kufur tentang semua itu. Itu diantaranya dikarenakan kepentingan-kepentingan yang akan mereka tuju. Karena orang-orang munafik saat itu dengan menipu orang-orang Islam, dengan menipu Nabi seakan-akan Islam, seakan-akan beriman, dengan harapan mereka dapat mencapai suatu tujuan, mungkin agar dianggap di kalangan Muslim saat itu sebagai saudara, sebagai seorang Muslim, mungkin ada pembagian, ada hibah, ada zakat, mereka juga mendapatkannya. Begitu juga mendekati wanita-wanita muslimah misalkan, karena ketika dia tidak muslim maka dia tidak bisa menikahi wanita muslimah. Di antaranya ketika dia dalam pergaulannya kelihatannya Islam dan memang sudah nyata dengan lisannya berucap syahadat, ya, mengucapkan iman pada Allah, pada Rasulnya, maka sudah berhak mereka untuk menikahi wanita-wanita muslimah yang ada di lingkungan muslim. Ma'asyiral muslimin wal muhibbin rahimakumullah. Akan tetapi orang-orang yang munafik dengan tipu daya mereka yang begitu tidak terlihat, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala perbuatannya mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan perbuatannya di hadapan muslim. Akhirnya perbuatan mereka diketahui oleh saudara-saudara muslim yang lainnya. Dengan itu mereka menjadi hina dina. Mereka menjadi istilahnya ya merasa tersisihkan, karena itulah perbuatan-perbuatan yang dimana dulunya dia merasa menipu kita. Maka dari itu ketika Allah sudah tampakkan, mereka menjadi hina di hadapan muslim yang sebenarnya. Dan mereka itu digambarkan Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, yang membeli kesesatan, ditukar dengan hidayah, Padahal penjelasan kemarin kita terangkan bahwasanya iman itu sangatlah mahal. Ditukar dengan barang yang sepele, yaitu kesesatan. Ditukar dengan barang yang sepele dengan cara menipu orang muslim hanya untuk nilai dunia yang tidak ada apa-apanya. Hanya mendapatkan ikut mendapatkan bagian dari rampasan perang atau dari ghanimah, dari yang lain-lainnya.
Hal-hal itu mereka lakukan hanya demi meraup keuntungan duniawi saja, dan itu dinyatakan adalah sesuatu yang sangat-sangat, karena di dunia saja mereka akan ketahuan dan ditampakkan Allah. Biasanya nanti ada yang kalau sudah ketahuan dia akan dihindari. Begitu juga kayak orang-orang kita ya. Misalkan kasus orang yang korupsi misalkan, dengan menipu rakyat misalkan, awalnya mencalonkan dengan slogan-slogan yang bagus, slogan-slogan yang baik, yang mendukung rakyatnya misalkan, ternyata ada di tengah-tengah perjalanan mereka melakukan suatu penipuan terhadap masyarakat misalkan, entah itu memakan hak orang lain, mengambil hak fakir miskin dengan sengaja, dan akhirnya ketika ketahuan maka dia tidak ada nilainya di hadapan masyarakat, dia tidak ada nilainya di tengah-tengah masyarakat, belum lagi nanti kalau di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah gambaran orang-orang yang munafik. Apa yang ia katakan berbeda dengan apa yang ada dalam isi hatinya. Karena saking tidak bisa diketahui mana sih orang munafik itu, memang tidak bisa ketahuan, tidak bisa diketahui oleh muslim yang lainnya, tidak bisa kita ketahui, karena itu urusan hati. Siapa yang tahu? Manusia bisa mengetahui hati orang lain? Tidak bisa. Misalkan ada beberapa tamu, 5 orang bertamu, 1 sampai 5 itu tidak ada yang bisa mengetahui hatinya, karena hanya Allah yang mampu mengetahui hati manusia. Dan orang-orang yang memang diizini oleh Allah SWT seperti aulia yang sudah diizinkan oleh Allah SWT, itu pun tidak semuanya, karena Allah Maha Kuasa. Secara umum manusia tidak mengetahui hati orang-orang munafik, maka seakan menipu. Nah, setelah Allah SWT mengetahui itu, maka ketahuanlah di samping itu di ayat selanjutnya Allah beri tamsilan, Allah beri permisalan. Biar apa? Biar lebih jelas. Orang munafik itu orang yang bagaimana, orang yang seperti apa, permisalannya, agar bisa diketahui. Dan ketika sudah tahu bagaimana orang munafik, bagaimana balasan orang munafik, dan bagaimana akhir dari kesudahan orang munafik, akhirnya orang-orang bisa mengambil hikmah. Dan Allah jelaskan lagi sebuah permisalan. Maka di ayat yang ke-17 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah memberi permisalan karena hal ini sudah terbiasa di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ayat-ayat yang lain itu memang banyak sekali. Ketika suatu perkara ingin diperjelas lagi, maka Allah biasanya menggunakan permisalan. Dengan permisalan itu, maka perkara tadi menjadi lebih jelas. Sebagaimana misalkan sebagaimana ketika kita ingin mengetahui Ka'bah,
di Ka'bah tersebut kita belum pernah ke sana, ya, paling sekedar raba-raba. Dan kita mau istilahnya mau ke sana, artinya ada manasik. Nah, maka di sini biasanya kita akan dibuatkan Ka'bah, ya, Ka'bah buatan, jadi-jadian, ya, Ka'bah ya sekedar simbol saja. Mungkin seperti ini loh nanti Ka'bah, biar kita bisa lebih jelas ketika beribadah dari sisi mana nanti kita mulai, ketika sudah sampai Rukun Yamani yang seperti apa, Makom Ibrahim itu di sebelah mananya. Nah, ini kita biar lebih jelas lagi. Nah, itulah suatu permisalan. Begitu juga orang-orang yang di Al-Quran itu dijelaskan, misalkan ada orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang tersebut ketika berinfak 1.000, itu pahalanya seperti apa? Allah tunjukkan, berinfak 1.000 maka Allah kali lipat menjadi 7. Dari 7 itu maka menjadi 100. Dari 100 terus kelipatan sampai banyak lagi. Nah, di situ biar lebih jelas, oh ternyata orang yang berinfak itu gambarannya akan dilipat-lipat terus. Tapi masih kurang jelas, maka di ayat tersebut Allah beri permisalan, beri tamsilan berupa ya tumbuh-tumbuhan. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu perumpamaannya seperti satu biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Dari setiap 7 itu nanti akan bercabang lagi menjadi 100. Itu kan bisa. Seperti halnya ya, seperti halnya satu pohon ya, satu pohon. Ternyata dia akan mencabang dari kecil cuman satu ya, lurus masih kecil, tumbuh besar, ternyata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping. Nah, itu semakin banyak. Nanti daunnya pun juga lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Nah, oh berarti bisa dirasio, bisa dimasuk akal. Nah, oh seperti itu. Itulah tamsilan orang yang berinfak. Nah, jadi tidak ada ruginya. Belum lagi kalau infaknya 10.000 dikali 7 akan menjadi 70.000. 70 itu nanti satunya akan menjadi 100. Jadi banyak sekali. Sebagaimana orang-orang yang tahu tentang ayat Al-Quran, atau di sana ditamsilkan orang-orang yang tahu tentang ahli kitab, yang tahu tentang kitabnya, mereka tahu, mereka paham, tapi tidak mau mengamalkannya. Ada orang yang seperti itu, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Melihat kemungkaran dia langgar saja, padahal tahu kalau itu adalah suatu pelanggaran yang akan menimbulkan hukuman, siksaan dari Allah SWT. Tapi masih saja mereka lakukan. Dimisalkan dengan apa? Dengan khimar keledai yang membawa buku-buku di atasnya. Jadi tidak ada gunanya, hanya dibawa saja. Kamatsalil himari yahmilun asfara. Jadi itu tamsil, perumpamaan agar lebih jelas dari hal yang akan dijabarkan. Jadi satu perkara itu akan lebih jelas lagi.
Maka dari sini orang-orang munafik itu dimisalkan seperti apa? Masaluhum, perumpamaan orang-orang munafik, perumpamaan mereka yaitu ai sifatuhum fi nifakihim, sifat orang munafik kamatsalil ladzi istauqada nara, kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti perumpamaan orang yang menghidupkan. Jadi auqada, orang yang menyalakan, naron ini api ya. Orang yang menyalakan api fi dulmatin, dalam suatu kegelapan. Jadi ini perumpamaan orang yang menyalakan api dalam suatu kegelapan, gelap gulita, kemudian ada api, pasti tentunya nanti terang. Falamma adha'at, kemudian tatkala sudah tersinari, kemudian tatkala api itu menyinari al-fa'il naron. Kemudian apabila api itu menyinari anarat, menerangi pada apa saja haulahu, di sekitarnya. Jadi ketika sudah dinyalakan, kemudian di sekelilingnya itu hidup ya, kelihatan ya, tersinari semuanya. Zahaballah, tiba-tiba Allah hilangkan apa yang dihilangkan, binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Jadi Allah hilangkan cahayanya. Watarokahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan. Maksudnya dalam gelap yang sangat-sangat gelap. Dalam keadaan itu la yubsiruna, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ma haulahum, apa yang ada di sekelilingnya. Mutahayyirina anit tariqi, kebingungan dari jalan, kemana arah tujuan selanjutnya, karena tidak kelihatan. Khaifina, dan dalam keadaan tersebut mereka ketakutan. Nah, summun, tuli, anil haqqi, dari kebenaran, fala yasma'unahu, maka mereka tidak mendengarkan, sima'a qabulin, tidak mendengarkan perbuatan apa yang diucapkan, pendengaran yang bisa masuk dalam hatinya. Bukmun, bisu, tidak juga bisa berucap anil khairi, berucap kebaikan, ucapannya selalu keburukan, selalu menipu orang, selalu menfitnah. Umyun, buta antorikil huda, dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat petunjuk itu. Fahum la yarji'un, fahum, maka mereka la yarji'un, tidak bisa kembali. Nah, ayat ini adalah suatu perumpamaan di mana mereka benar-benar diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diibaratkan orang yang menyalakan api. Nah, orang yang menyalakan api ya, naron fidul maten, dalam suatu kegelapan, itu pasti ada tujuannya. Nah, jadi ada tujuannya. Nah, jadi api ini ada tujuannya, yaitu apa? Biasanya orang kalau menyalakan api itu ya agar terang, jalannya kelihatan ya, atau api itu misalkan untuk penghangat badan ya, api untuk masak, itu salah satu tujuan-tujuan dari orang yang menyalakan api. Akan tetapi ketika api itu sudah nyala, ternyata di sekelilingnya gelap lagi karena apinya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memadamkan api tersebut. Perumpamaan ini itu ibarat
seseorang yang munafik tersebut ketika menipu orang, ya, ketika menipu orang, memfitnah orang dengan ucapannya padahal tidak pada sebenarnya, maka di sini Allah katakan nanti perbuatan itu akan Allah tampakkan, Allah akan bukakan mana yang benar. Dari sini Allah akan membantu orang-orang muslim. Maka ayat ini menjadi pengingat kita. Jangan sampai ketika ada nafsu, ada nafsu, hawa nafsu yang akan mengarahkan kepada sifat-sifat memfitnah, menipu orang, berbohong, itu akan ditampakkan oleh Allah. Apalagi ketika kebohongan itu merugikan sekali sama orang lain. Ini bahaya sekali. Ketika akan di Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hina di sisi manusia, akan hina kita. Lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti di akhirat. Di sini Allah akan tampakkan, Allah akan bukakan api itu. Jadi memang orang yang punya tujuan menipu itu memang akan mendapatkan kenikmatan, yaitu nar. Api di sini adalah suatu kenikmatan, tapi tidak terus. Maka baru sementara, baru sebentar, kemudian Allah padamkan. Memang mereka awal-awalnya, orang-orang yang menipu itu bisa mereka dapatkan tujuan. Baru tujuan mungkin ya setahun 2 tahun atau sebelum meninggal intinya. Jadi Allah akan tampakkan itu, ya, dengan mereka mendapatkan tujuannya, akan tetapi Allah bukakan, ya, kebohongan mereka di publik. Dan ini hal yang sudah sering terjadi di masyarakat kita, sudah hal yang sering terjadi. Karena munafik di sini bisa kita lihat, orang-orang yang korupsi, apakah bisa dikatakan munafik? Ya bisa munafik. Orang-orang yang, karena itu adalah menipu, gitu. Orang-orang yang membuat laporan-laporan yang gak jelas, berbeda dengan aslinya, itu juga munafik. Karena gambaran kecil yang dicontohkan Nabi, setidaknya bagaimana cara mengetahui munafik tersebut. Maka di sana ada sabdanya Nabi, idza hadasa kadziba. Ketika berbicara bohong. Ya bohong inilah gambaran munafik. Mungkin munafiknya bukan munafik yang sampai taraf kafir. Bukan sampai munafik yang nanti akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah, fitarkil asfali minan nar. Karena itu memang munafik yang munafik akbar. Jadi munafik di sini tetap masuk dalam kategori munafik, cuman derajatnya saja yang mungkin berbeda. Akan tetapi di luar itu semua, apapun istilahnya, ketika perbuatan nifak, perbuatan munafik itu dilakukan seseorang, maka sejatinya orang tersebut memang mendapatkan apa yang ia tuju. Awalnya mereka dapat, memang mereka memfitnah orang karena ingin, ya memang sudah kebiasaan, kesenangannya, misalkan ingin merusak rumah tangga orang, ya. Dikatakan ada rumah tangga yang mungkin dapat nikmat yang lebih dari dia, ya. Kerjaannya sukses, tiba-tiba difitnah orang, entah dicelakai orang lah, dengan lisannya dia dibohongi, ya, disebarluaskan dengan berita hoaks misalkan. Nah, itu semua mereka memang mendapatkan apa yang ia tuju, akan tetapi tidak lama. Hal itu tidak lama. Maka dia dinyatakan Allah di sini adalah falamma adha'at ma haulahu dzahaballah. Nah, ketika ada ayat Al-Qur'an seperti ini,
ini menjadi pengingat kita. Ketika ada dhahaballah, ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu maknanya sudah terlaku. Artinya maka Allah secara umum akan perlihatkan itu semua, akan perlihatkan kebohongan mereka. Maka ketika sudah terlihat tujuan-tujuan yang awalnya mereka inginkan, akhirnya sudah selesai. Akhirnya tinggal penyesalan. Tinggal penyesalan saja. Karena sudah ketahuan, sudah diketahui masyarakat banyak. Maka dhahaballahu binurihim. Ketika cahayanya itu sudah dihilangkan oleh Allah, sudah tidak bisa apa-apa lagi dia. Sudah tidak bisa ke sana ke sini karena sudah buruk di mata masyarakat. Watarokahum. Nah, di sini juga tidak hanya tinggal diam di situ, maka Allah tinggal mereka. Allah tinggalkan mereka, bukan tertinggal. Allah tinggalkan mereka karena dengan sifatnya itu, dengan merusak di lingkungan muslim, muslimat, Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap. Nah, ini bagi orang yang tidak bertaubat. Maka meskipun kesalahan berapapun, sebanyak apapun, ya, diibaratkan dalam sabdanya Nabi itu, seluas lautan atau sedalam lautan, setinggi gunung, seluas itu, sebesar itu dosa manusia, apabila mau bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Nah, ayat ini ditujukan untuk menggambarkan orang-orang munafik saat itu, yang dimana kemunafikannya ini memang sudah Allah perlihatkan pada nabinya, dan ini merupakan suatu keistimewaan Nabi, diberitahu siapa-siapa yang memang munafiknya ini sangat-sangat, atau kekafirannya ini sampai meninggalnya. Memang secara umum tidak tahu siapa yang bisa mengetahui matinya orang, su'ul khotimah atau husnul khotimah, tidak tahu. Akan tetapi beberapa kesempatan Allah SWT memperlihatkan, kayak Abu Lahab, sudah dinas itu di dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tabba. Padahal manusianya masih hidup, tapi sudah dinas Abu Lahab akan masuk neraka. Manusianya tidak kok sudah meninggal, tidak. Manusianya masih ada, sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi itu kabar yang diberitakan oleh Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Untuk apa? Ya, salah satunya untuk agar menguatkan dakwahnya Nabi. Ketika namanya Nabi kalau berdakwah memang sangat-sangat menggebu sekali, berusaha sekali agar orang-orang ini bisa ikut ajarannya, agar orang-orang ini ikut mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Jadi tidak heran ketika apa yang dilakukan Nabi, ya, sampai meninggalkan Abdullah bin Umi Maktum, ya, ke dalam surah Abasa itu hanya ingin, ya namanya orang tidak bisa melihat, ya, buta, ingin belajar dari Nabi, belajar, ya, iman, tentang keimanan dari Nabi, bertanya, ingin diajari. Namanya orang nggak tahu, ternyata di sana Nabi sedang berdialog dengan orang-orang kibarul kufar, orang-orang kufar, pembesar kufar. Namanya Nabi ingin dialog, lagi semangat-semangatnya, lagi serius-seriusnya, mengeluarkan argumentasinya. Bagaimana Allah itu satu, kok bisa? Kenapa kamu menyembah berhala? Nah, jadi argumen-argumen Nabi dengan berdialog dengan mereka, ternyata ya di tengah-tengah situ, ya merasa terganggu dengan adanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu ya singkat cerita, Abdullah bin Maktum ya nanti dulu ngajinya, ngaji bisa besok, bisa pekan depan. Nah, hanya itu saja. Sebenarnya tidak salah, tapi Allah SWT tegur.
Allah SWT tegur. Jadi itu saja Allah SWT tegur. Jadi hatinya Nabi Muhammad ketika berdakwah memang sangat punya keinginan untuk siapa yang didialogi, siapa yang diajak dialog ini ikut memeluk Islam. Nah, oleh karena itu mereka orang-orang yang munafik tersebut sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakahum fi dhulumatin. Jadi ketika sudah ditinggalkan oleh Allah dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap, artinya ditinggalkan dalam kesesatan. Karena itu adalah orang-orang yang memang sudah diberitahu sudah dinas oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk agar inilah Muhammad, agar hatimu tenang, tidak usah tergebu, tidak usah terlalu menggebu. Jadi kalau yang didakwai ini tidak mau mengikuti, ya tidak usah sakit hati, kan gitu. Jadi berdakwah ternyata yang diajak dakwah ini menolak, tidak mau, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah sakit hati. Nabi juga seperti itu. Nabi sering diingatkan oleh Allah SWT. Diperbunga hatinya. Yang kamu dakwahi ini sampai matinya itu dia tetap kufar, tidak akan masuk Islam. Nah, seakan-akan ini sia-sia. Nah, jadi artinya jangan terlalu berkeinginan, semangatnya ini berkeinginan sekali pada Abu Lahab. Abu Lahab itu sulit dikuasai karena sudah dikunci hatinya oleh Allah. Nah, itu adalah kabar saja untuk Nabi kita Muhammad, suatu kemukjizatan Nabi kita Muhammad. Nah, jadi tidak semua kalau kamu nanti misalkan kita ada orang yang bisa tiba-tiba mengetahui kamu nanti matinya su'ul khotimah. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Tidak ada yang tahu apakah kita su'ul khotimah atau husnul khotimah, tidak ada yang tahu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun. Dengan keadaan mereka ditinggalkan dalam keadaan yang sangat-sangat gelap gulita, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, artinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya, mendapatkan nikmat-nikmatnya. Sudah sampai di sini kenikmatan yang saya tuju. Awalnya punya tujuan agar ketika menfitnah orang, tujuannya seperti ini. Ternyata kalau sudah ketahuan, maka kenikmatan itu atau tujuannya itu stop sampai situ saja. Orang munafik saat itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana termasuk pembesarnya, mereka di mana dinas oleh Allah, termasuk bagian orang-orang yang sampai meninggalnya nanti itu kufar. Mereka la yubsirun, memang tidak bisa melihat lagi mana arah jalan kebenaran. Mereka kebingungan, mutahayyirina anit thariq. Jadi mereka kebingungan dari jalan yang benar. Jadi kemana lagi? Karena dari awalnya itu karena mereka mempunyai penyakit. Jadi mereka berani berbuat seperti itu karena memang ada penyakit dalam hatinya, yaitu apa? Keraguan-raguan. Mereka nggak percaya, masa sih akhirat ini ada? Masa sih ketika tulang sudah hancur lebur bisa dikembalikan lagi? Kok kayak nggak masuk akal? Nah, karena banyak waqsamu billahi jahda aimanihim, banyak mereka itu malah bersumpah, saya nggak percaya kalau nanti saya mati kemudian sudah hancur lebur, ternyata saya dibangkitkan kembali. Kok nggak masuk akal ini? Jadi banyak mereka yang tidak percaya. Memang umumnya orang kufar saat itu memang banyak nggak percaya. Dan Nabi datang membawa itu, makanya ditolak. Ini keyakinan apa ini? Kok ada orang sudah mati kok bisa hidup lagi? Wah, nggak mungkin lah.
banyak di antara perkataan mereka itu qalu aidza kunna 'idhaman wa rufata. Di antara perkataan mereka ketika kami sudah hancur lebur seperti ini, a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Masa kami dijadikan makhluk lagi, makhluk yang baru. Wah, itu enggak masuk akal. Nah, itu banyak di antara mereka. Makanya mereka enggak percaya tentang kebangkitan. Orang setelah mati itu akan dibangkitkan kembali. Maka perbuatan mereka ya semaunya. Karena hidup di dunia ini. Jadi kehidupan ya hanya di dunia ini saja. Tidak ada hidup nanti setelah kita mati hidup lagi, tidak ada. Makanya perbuatan mereka ya seenaknya saja. Padahal akhirat itu memang di antara motivasi kita beriman pada Allah, kita berbuat, beramal, menuruti perintah Allah, karena Allah akan kasih pahala. Kita meninggalkan kemaksiatan ya, karena Allah akan kasih pahala. Orang yang melakukan kemaksiatan, mencuri, membunuh sewenang-wenang, maka ternyata Allah kasih siksa. Itu kan sebuah motivasi. Ketika hari kebangkitan itu ada, maka tatanan manusia di dunia akan menjadi teratur. Seandainya tidak ada hari akhir, tidak ada pembalasan, seperti apa kehidupan dunia? Mungkin tidak ada kehidupan. Penjarahan di mana-mana, dibunuh ya sudah, setelah mati tidak diapa-apain Allah. Tidak. Kalau mereka percaya, Allah percaya, tapi caranya beriman selanjutnya ini yang mereka tidak tahu. Makanya datangnya Nabi kita Muhammad itu memang diantaranya ketika fase di Makkah 13 tahun itu memang untuk merubah mereka dalam keyakinan-keyakinannya. Summun, ketika keadaan mereka tidak melihat kebenaran-kebenaran, maka mereka itu turi dari kebenaran. Mereka tidak mampu mendengarkan ya, pendengaran yang baik-baik. Jadi mereka memang punya telinga, akan tetapi telinga sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukmun, juga lisannya, mulutnya itu juga bisu. Artinya apa? Tidak bisa berucap tentang kebaikan. Kerjaannya ia suka menfitnah orang, kerjaannya suka menipu orang. Umyun, mereka juga buta. Antorikil huda, mana jalan yang benar, mana yang tidak benar. Sudah maksiatnya sudah terlalu besar ya. Dosanya sudah terlalu besar, akhirnya menggunung, hatinya sudah tertutup. Memang awalnya mereka itu kufar, kemudian di fase Madinah mereka masuk Islam ya. Dia mendapatkan pencerahan-pencerahan, memang dia mendengarkan dari Nabi, dia sudah Islam. Akan tetapi dengan keraguan-raguan itu yang masih mereka pelihara, akhirnya lama-lama dia lakukan, yaitu menfitnah, menipu. Satu titik kesalahan, satu titik kemaksiatan akan menjadikan hitam hati kita. Terus akan pekat sekali hati kita. Hati kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan mereka ketika mereka sudah tidak bisa melihat apa-apa di tengah kegelapan itu. Seakan-akan dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat ya. Jadi dia ditinggalkan oleh Allah SWT. Tidak bisa digunakan apa-apanya, telinganya, lisannya, matanya tidak bisa digunakan. Tentang kebaikan bukannya semakin ingin sadar, tapi malah semakin mereka malah semakin tidak mau mendengarkan, semakin keras hatinya, semakin tambah sakit hatinya. Dalam ayat sebelumnya fazadahumullah, itu ketika mereka diperdengarkan ayat Al-Quran, maka
bukannya malah senang, akan tetapi malah semakin sakit hatinya. Jadi fazahadum, maka Allah tambahkan penyakit itu. Karena dia merawat satu penyakit yang ada dalam dirinya. Satu penyakit dirawat akan menjalar ke penyakit-penyakit yang lain. Ini sudah maklum di dunia kedokteran. Kalau satu penyakit saja, kolesterol saja, dibiarkan terus, digenjot terus minyak terus gula apa terus misalkan, itu penyakit-penyakit yang lain akan muncul, mungkin ginjal, mungkin jadinya komplikasi. Jadi itu hal yang maklum di antara kita. Maka dari itu mereka, sifat mereka yang disifati Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa berucap apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa tentang kebaikan. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Bagaimana cara kembali ini bingung. Maka dari itu ketika kita melakukan kekhilafan, kesalahan atau maksiat mungkin, dan kita tidak cepat-cepat untuk beristighfar, tidak cepat-cepat untuk menstop, menyetop, maka bisa berbahaya. Khawatirnya nanti kalau sudah besar kita sulit untuk menghilangkannya. Itu khawatir sekali. Karena kemaksiatan itu ketika dilakukan itu memang dampaknya sangat besar. Minimal akan menjadikan diri kita malas. Maka dari itu orang kalau sudah melakukan maksiat, apalagi maksiatnya ini nifak, sampai menfitnah orang atau korupsi misalkan, dia sudah tidak nyaman lagi dalam ibadah pada Allah SWT. Orang yang berbuat korupsi besar-besaran, dia mau sholat tahajud, ya ngapain juga sholat tahajud. Jadi tidak ada rasa nyaman dalam ibadah pada Allah, tidak ada. Karena apa? Karena dzulumat. Di situ ada kegelapan, dan api itu sinarnya sudah diambil oleh Allah. Yang ada panas terus, hatinya itu panas, gelap. Maka dari itu orang yang sudah berbuat seperti itu ibadahnya akan semakin malas. Orang yang suka mencuri itu diajak ibadah itu sangat-sangat, ya mungkin bisa dianggap sangat-sangat sulit. Bangun malam, apalagi bangun malam, sholat duha, apalagi sangat-sangat sulit. Maka dari itu di antara salah satu ciri apakah ibadah kita semangat atau tidak, maka diantaranya adalah kita bermuhasabah. Siapa tahu ada dosa yang banyak yang kita lakukan selama ini. Maka dari itu dengan istighfar, dengan istighfar itu sedikit demi sedikit akan mengikis kesalahan-kesalahan itu, mengikis noda-noda hitam yang ada dalam hati kita. Jadi ini adalah permisalan. Permisalan ini semakin jelaslah orang munafik. Oh, ternyata orang munafik dimisalkan oleh Allah, diperumpamakan oleh Allah seperti itu. Jadi pertamanya dengan tujuan yang diinginkan memang terwujud. Nabi kita Muhammad, kita terangkan kemarin, difitnah oleh pembesar munafik sampai 1 bulan tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan Aisyah, di mana istri beliau saat itu yang difitnah. Sebulan nggak mau menemui Aisyah. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Nabi sudah nggak kayak dulu lagi. Jadi sudah nggak romantis lagi. Sudah nggak percaya lagi sama saya. Memang Nabi belum diberitahu oleh Allah siapa yang salah, Aisyah ataukah yang menfitnah itu. Karena seluruh kampung membicarakan. Jadinya itu Nabi kita. Nabi kita diuji oleh Allah berupa difitnah oleh orang-orang munafik. Itu Nabi kita mengalaminya. Maka dari itu tujuan mereka memang dapat.
Akan tetapi tidak lama tujuan mereka akan di stop oleh Allah SWT. Dan memang benar, setelah itu, setelah 1 bulan, Allah turunkan surah An-Nur ayat 11. Di situ, oh ternyata yang benar adalah Aisyah. Sofwan itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Merekalah munafik yang membuat membuat cerita-cerita palsu, hadisul ifki. Jadi cerita palsu itulah yang dibuat-buat mereka, akhirnya mereka dihukum oleh Nabi dan ketahuan belangnya. Ini bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika perbuatan itu akan datang, ya, mungkin akan masuk dalam diri kita. Kok kita ingin menfitnah orang, setidaknya kita harus mengaca apa sih akibatnya. Ternyata diterangkan dalam ayat 17 dan 18 ini, orang-orang yang melakukan perbuatan nifak tersebut, munafik tersebut akan ditampakkan nantinya. Tidak lama orang korupsi itu enak, paling beberapa tahun saja dia bisa menikmati. Setelah itu kalau ketahuan, ya disita habis oleh pemerintah. Setidaknya dia di masyarakat namanya sudah tidak ada namanya lagi, sudah tidak ada yang percaya lagi. Ia mencalonkan lagi, mungkin sudah tidak ada yang memilih lagi. Nah, ini Al-Quran menerangkan perbuatan munafik yang dimana akibatnya sedemikian rupa. Maka dari itu kita bisa berintrospeksi dari ayat ini. Apabila kita menemui seseorang, yang dimana itu kerabat kita, maka setidaknya ketika tahu akibat dari perbuatan memfitnah, berdusta, itu akan sangat-sangat merugikan diri sendiri. Belum lagi nanti di akhirat. Belum lagi di akhirat, sangat-sangat rugi. Bahkan Allah misalkan di ayat yang lain, ya. Di ayat yang lain di Al-A'raf itu Allah tamsilkan, ulaika kal an'am balhum adall. Karena apa? Dan mereka akan menempati api jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, ya. Jahanam diciptakan itu ada sifat-sifat yang sudah ditempel di sana, yaitu salah satunya dengan munafik tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik. Ma'asyiral muslimin mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Pada malam hari ini apa yang telah kita bahas tentang sifat munafik dari awal, ya, dari awal sudah lengkap, yaitu orang-orang mutakin di awal Al-Baqarah. Bagaimana orang mutakin itu dan apa balasannya orang yang senantiasa bertakwa pada Allah, senantiasa berinfak, ciri-cirinya. Juga dilanjutkan dengan bagaimana orang-orang kufar. Orang kufar itu seperti apa, bagaimana orang-orang yang mengikuti jalan-jalan kekafiran, balasannya seperti apa. Juga yang ketiga, orang-orang yang munafik, itu seperti apa. Ketika kita sudah mengetahui tiga-tiganya ini, maka setidaknya menjadi barometer kita, menjadi kontrol kita. Oh, ternyata seperti itu. Dengan kajian malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita dan mendatangkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.